Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aulia Widiatul Huda. Perkenalkan, nama saya Ika Kamelia. Kami dari kelas 10-9 dari SMN 1 Cilamaya. Nah, di sini kami mau mewawancarai salah satu orang yang ada di Kampung 9 yang bernama Bapak Ito. Nah, kenapa kami mewawancari beliau? Karena kami mendapat tugas sejarah, di mana tugasnya itu mencari tahu asal-usul nama kampung atau nama desa. Jadi kami mengangkat Kampung 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, nama saya Putri Nur Aulia Widiatul Huda. Nama saya Ika Kamelia. Nah, kami berdua ini siswi kelas 10 dari SMA 1 Cilamaya. Nah, kami di sini tuh dapat tugas sejarah, di mana dapat tugasnya itu mencari tahu tentang asal-usul nama desa gitu ya, atau nama kampung. Jadi di sini kami memutuskan untuk mengangkat Kampung 9 ini. Nah, kalau boleh tahu, kami itu berbicara dengan siapa dan Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Ito Wastito. Kebetulan Bapak lahir di sini. Sampai sekarang tinggal di sini. Berarti dari lahir gitu. Dari lahir 45 tahun yang lalu. Nah, terus peran Bapak tadi di kampung kita sebagai apa gitu, Pak? Kalau peran Bapak itu jadi narasumber. Kebetulan sedikit tahu tentang sejarah Kampung Salapan ini. Mungkin Bapak, orang tua Bapak tuh kayak sesepuh di sini atau bagaimana, Pak? Oh enggak, kalau sesepuhnya jadi sebenarnya dulu tuh orang luar yang tapi ada keterlibatan sama orang sini. Nah, kalau masalah ketua sampai sekarang belum ada, semenjak beliau yang pertama ini meninggal. Jadi belum ada pengganti lah. Nah, Bapak itu hanya sebatas narasumber, itu hanya mewakili warga Kampung Salapan. Sebagai orang yang tahu gitu ya, Pak? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak bisa kayak ceritain tentang asal-usul nama kampung ini kayak secara singkat gitu, Pak? Kalau nama Kampung Salapan ini kan diambil dari jumlah rumah yang ada di kampung ini dan juga jumlah penduduk yang jumlahnya cuma 27 jiwa. Nah, makanya dari hal-hal tersebut nama Kampung 9 ini lahir karena emang hampir sebenarnya berjumlah 9. 27 kan 2 sama 7 jatuhnya 9 jadinya. Iya. Kalau ada kayak tambahan lagi orang, terus gimana? Penduduk baru gitu ya, penduduk baru gitu. Pindah ke Penduduk sini. baru misalnya lahiran Ya. atau mungkin Ya. ya sebenarnya nggak apa-apa ya, karena memang di Kampung Salapan ini tidak ada aturan. Maksudnya tidak ada aturan harus 27, sebenarnya nggak ada ya, karena Kampung Salapan ini adalah kampung unik, jadi bukan kampung adat sebenarnya, kampung unik ya, karena di kampung ini angkanya jatuhnya 9. Nah, kalau bertambah penduduk itu tidak dilarang atau tidak diharuskan harus ada yang keluar, tidak ya. Hanya saja kalaupun bertambah beberapa tahun kemudian biasanya akan ada pengurangan. Pengurangannya gini, tadi misalnya ada yang lahiran aja ya, Iya. jadi 28 berarti jatuhnya bukan 9, 10. Iya. Ya. Nah, biasanya beberapa tahun kemudian itu akan ada yang berkurang, nggak tahu mungkin yang berumah tangga bercerai atau mungkin meninggal juga bisa. Nah, kejadian itu biasanya seperti itu, tapi bukan karena dibatasi ya, misalnya dibatasi harus 9 nih lebih, keluar 1, nggak begitu ya. Jadi biar clear lah, biar di luar tuh nggak menyangka yang aneh-aneh juga. Iya. Biar nggak berprasangka gitu. Ya, seperti itu. Terus kira-kira Bapak tahu nggak siapa tokoh pertama yang memberikan nama Kampung 9 ini?
Nah kalau ditanya tokoh pertama yang Bapak tahu itu perubahan nama Kampung Salapan ini terjadinya kan 2010 karena dulu mah namanya Kampung Babakan. Bukan Kampung 9 ya? Bukan, dulu mah namanya Kampung Babakan. Berubahnya itu kan 2010. Nah berubahnya itu dan siapa yang ngasih nama Kampung Salapan ini? Mereka adalah tim ahli, tim arkeologi, arkeologi nasional yang waktu itu meneliti penemuan batu bata di lokasinya langsung dan kemudian berkunjung ke kampung ini. Setelah ditelaah, setelah ngobrol sama penduduk, karena memang serba 9, maka dikasih saran gimana kalau dirubah jadi namanya kampung. Didasari dengan itu. Ya, tapi faktanya memang ada. Terus ada legenda atau adat istiadat yang masih diingat oleh warga di sini nggak, Pak? Kayak cerita gitu. Adat istiadat yang ada di sini di kami itu kan memang ada kegiatan ya. Jadi biasanya kan dilaksanakannya itu malam Sabtu. Kita itu punya acara kayak ngabumbang kayak gitu yang masih dipertahankan juga. Ngabumbang itu kalau bahasa umum kita mah ibarat kita mereka nggak tidur sore-sore, kita kumpul di sini. Berkumpul bareng-bareng. Biasanya kayak gitu. Kayak berkumpul biasa atau kayak melakukan sesuatu? Nah awalnya sih kalau sorenya kita biasa lah sambil ngobrol sambil ngopi lah ya. Saling tukar pikiran juga kan biasanya masing-masing orang suka punya masalah juga. Berbagi gitu ya. Nah saling sharing gimana sih? Minta saran. Nah kurang lebih seperti itu. Intinya sih menjaga silaturahmi, intinya sih biar lebih erat lah. Nah kalau malamnya kita duduk bersama, kita berdoa bersama, mendoakan para almarhumnya yang sudah meninggal. Seperti itu prosesnya. Bapak, kan cuma segitu aja yang mau ingin kami tanyakan. Bapak terima kasih atas informasinya Bapak. Sama-sama. Terima kasih.